Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Dengan demikian terdapat infus dampak positif dalam pembelajaran seperti semakin majunya perkembangan ilmu teknologi, contohnya internet. Dengan adanya internet, kita dapat mengakses ilmu dari berbagai sumber guna untuk menunjang berlangsungnya proses pembelajaran. Saat mencanangkan Merdeka Belajar, Kemendikbud berkomitmen untuk menghadirkan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai sistem pendidikan kita. Itulah kenapa Kemendikbud melancarkan dan meluncurkan Merdeka Belajar dengan memanfaatkan teknologi sebagai solusi untuk mengatasi sejumlah tantangan dalam dunia pendidikan kita. Kemajuan teknologi memberikan banyak dampak positif dalam bidang pendidikan, khususnya bagi para pelajar. Karena dengan kemajuan teknologi ini memudahkan bagi para pelajar untuk mencari informasi untuk membantu proses belajar mengajar. Contoh kemajuan teknologi di pendidikan zaman sekarang adalah e-learning. E-learning adalah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang bisa diakses di mana saja. E-learning adalah mode pembelajaran yang saat ini cukup populer. Bisa kita lihat dari banyaknya layanan kursus online seperti Genius, Google Classroom, dan YouTube. Salah satu daya tarik e-learning adalah formatnya yang beragam, mulai dari video, PDF, hingga game. Penggunaannya pun bisa mengakses lewat desktop maupun mobile. Kegiatannya kalau pagi itu kita langsung adakan apel pagi di lapangan, hormat bendera, terus kemudian ada nyanyian-nyanyian biar menggugah semangat, terus kemudian ada nilai-nilai karakternya juga di sana, terus kemudian ada penyampaian dari Bapak Ibu guru,
tentang penanaman karakter di sekolahan, terus kemudian kedisiplinan, terus kemudian juga kalau baris setiap hari itu kan untuk menanamkan kedisiplinan juga ke anak-anak seperti itu. Itu biasanya kalau pagi langsung apel seperti itu. Setelah apel kemudian ada masuk ke kelas, kemudian ada literasi membaca. Membaca itu tidak hanya lewat buku, tapi kita juga ada di berbasis IT juga ada. Misalkan kita tampilkan video atau kemudian kita tampilkan suaranya, misalkan cerita, terus kemudian anak-anak mendengarkan, terus kemudian setelah itu bisa dituliskan di buku atau biasanya menulis halus itu ya, biar tulisannya lebih baik seperti itu. Terus kadang juga bercerita di depan kelas seperti itu, tergantung ya istilahnya variasi gurunya, dalam arti biar anak-anak tidak bosan. Berarti Bapak menerapkan teknologi ya Pak, dari kegiatan literasi tersebut. Bapak pakai LCD atau suara dari teknologi. Iya betul. Itu. Terus kemudian baru masuk ke pelajarannya. Itu. Faktor-faktornya yang pertama anak-anak, karena teknologi itu kan kalau di sekolah sini itu kan anak-anak yang golongannya menengah ke bawah, otomatis kalau pembelajarannya itu menggunakan teknologi kan ada anak-anak tuh lebih mau memperhatikan, biasanya seperti itu. Beda dengan yang kita hanya ceramah dengan metode ceramah atau kemudian hanya membaca, mengerjakan sesuatu lah, kita masukkan di teknologi itu. Salah satunya yaitu untuk faktor anak-anak biar lebih memperhatikan pelajaran, terus kemudian mungkin teknologi itu juga biasanya itu anak-anak lebih mengingatnya lebih mudah. Terus kemudian kalau teknologi contoh misalkan video itu kan anak-anak bisa ada gambaran dalam arti langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh kalau misalkan kita memperlihatkan video membuang sampah, misalkan contoh seperti itu kan anak-anak ternyata membuang sampah itu seperti ini, seperti yang ada di video, dalam arti dia langsung bisa menggambarkan yang ada di pikirannya seperti itu. Beda kalau kita hanya ceramah membuang sampah, membuang sampahnya itu yang bagaimana sih, mungkin kan ada anak yang sudah ada di gambaran di pikirannya juga ada, tapi ada yang mungkin masih belum gitu. Kalau respon anak-anak saya lihat itu di kelas saya beda. Kalau menggunakan pembelajaran dengan teknologi itu mereka lebih semangat. Lebih semangat. Ya, lebih semangat, lebih memperhatikan, dan tidak ada yang mungkin bicara sendiri atau mungkin ngantuk seperti itu. Biasanya kan kalau metode ceramah atau mungkin membaca di buku kan biasanya anak-anak bosan ngantuk seperti itu. Nah itu lebih memperhatikan, kebanyakan lebih memperhatikan. Kalau saya contoh tadi, misalkan tadi video kebanyakan kita kan ambilnya dari YouTube. YouTube kan itu banyak, cuman kan kita memang seleksi dalam arti lebih memilih mana yang cocok untuk anak-anak yang dilihat itu. Terus kemudian dilihat juga materinya yang memang materi itu sesuai dengan yang kita mau ajarkan seperti itu. Terus kemudian ada misalkan radio juga, terus kemudian cerita-cerita suara-suara itu ya sebetulnya itu juga dari YouTube juga bisa, tapi kan kita tidak munculkan visualnya, cuman audio saja itu bisa. Terus kemudian PowerPoint juga kita juga pakai juga untuk PowerPoint. Kebanyakan sih YouTube, kalau saya pakai YouTube sama PowerPoint aja sih. Anak-anak lebih suka di mana menurut Bapak? Anak-anak lebih suka ke YouTube atau lebih ke PowerPoint atau kemana? Kalau anak-anak, kalau itu istilahnya audiovisual tergantung PowerPoint-nya. Kalau PowerPoint-nya itu menarik ya mereka juga suka. Tapi kalau PowerPoint-nya mungkin tidak
tidak semenarik di video, mungkin dia juga dapat. Dan juga sekarang kan di plafon untuk Merdeka Belajar, terus kemudian website di apa ya, kemarin tuh di Jawa Tengah itu ada website, di situ juga ada permainannya juga. Jadi kita juga terbantu di situ. Jadi ada permainan, nanti anak-anak ya kayak main tapi lewat media itu, media online. Di anak-anak tuh boleh, misalkan ada jadwal tersendiri, misal mereka disuruh bawa HP, itu boleh apa? Kalau saya tidak memperbolehkan. Kalau di kelas saya tidak memperbolehkan. Cuman ya untuk medianya memang terpusat di saya. Memang terpusat di saya. Jadi memang anak-anak sifatnya itu hanya apa ya? Kayak memperhatikan, mengikuti seperti itu. Nanti yang operatornya istilahnya saya. Seperti itu. Kalau saya manfaatnya anak-anak lebih berpikirnya itu lebih luas menggunakan teknologi dibanding dengan hanya membaca buku atau ceramah. Karena kalau dia melihat menggunakan teknologi dalam arti contoh tadi YouTube, lihat video pembelajaran apa yang ada di YouTube atau yang saya sampaikan itu, dia bisa berpikirnya itu lebih luas. Istilahnya ya kalau saya kan memang menerapkannya pembelajarannya HOTS. Jadi memang pembelajaran berpikir tingkat tinggi, memang dalam arti jawaban itu tidak hanya A atau B saja, tapi kalau jawabannya itu bisa apa ya istilahnya bisa mencakup AB itu atau sudah searah lah istilahnya, itu saya katakan dia pengetahuannya lebih dari itu, istilahnya seperti itu. Jadi memang saya tidak anak-anak kalau misalkan 1 tambah 1 jawabannya 2 seperti itu enggak. Kalau matematika kan memang pasti ya, tapi kalau misalkan IPA, IPS, terus kemudian itu kan pengetahuannya juga luas di situ. Jadi lebih bervariasi ya? Ya, lebih bervariasi seperti itu. Kalau saya lebih suka teknologi. Ya, karena saya setiap pembelajaran itu pasti saya pakainya proyektor. Proyektor, laptop, terus kemudian PPT, video YouTube itu saya cari-cari materi yang ada kaitannya, terus kemudian materinya itu sesuai, itu saya pakai di situ. Malah mungkin jarang yang saya apa ya banyak bicara seperti itu, jarang. Malah mungkin kalau guru-guru yang sekarang itu tidak kayak guru yang zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan memang banyak ceramahnya dibanding. Ya, kalau saya memang menekankan anak itu lebih aktif.